Kagak nikah, kan udah dibilang hamil tanpa suami. Tapi saya dilamar, waktu itu emang rencana udah ada pernikahan, udah lamar gitu. Cuman sayanya kabur. Sekarang 5 jalan 6 bulan. Itu kan nggak boleh ibaratnya trauma, nggak boleh apa. Iya, nggak boleh stres. Kamu harusnya gimana caranya? Nah itu dia, gue juga bingung. Kata dokter gue nggak boleh stres, tapi kan keadaannya sangat stres dan bener-bener pusing. Dan gue yang di sini yang bener-bener mendukung gue cuma keluarga. Kalau misalkan dukungan dari gimana, yang harusnya gue dapet dukungan dari dia, cuman kan dianya nggak sanggup otaknya. Terus gitu teman-teman juga nggak ada kan sekarang, jadi ya jadi gue kerja sendiri sekarang semuanya. Terus dari gitu ya bingung juga. Harus tetap bikin diri gue waras biar guanya sehat, karena kata dokter kesehatan gue yang penting. Kalau guanya sehat, babynya sehat. Ke psikiater kan harus ada. Ke psikiater belum sih, bayar lagi, donasi lagi dong. Donasi buat gue ke psikiater. Iya, Mas. Nanti akan kalau suatu saat melahirkan udah waktunya nggak akan berhubungan lagi dan tutup rapat-rapat soal bayi laki ini atau bapaknya. Bapaknya ya iyalah. Gue udah nggak mau lagi kayak di hubungan toksik gitu. Gue udah ngerasain kemarin pusing banget, terus pas putus juga pusing banget, nggak bisa diajak komunikasi. Karena kalau misalkan orang normal kan kita punya masalah, disesalin dong. Kalau misalnya sama dia ada masalah, dicari-cari masalah yang lain, kapan selesainya. Jadi ya kenceng banget terus tiap hari ngoceh-ngoceh, terus gitu nggak selesai. Jadi gitu. Menutup rapat semua udah ya, apa yang terjadi nanti sudah melahirkan. Ya iyalah, buat apa? Buat apa? Terus gitu juga kalau misalkan dia kemarin juga tiba-tiba suruh tes DNA, padahal kan aku 24 jam sama dia. Iya, aneh-aneh aja ya laki begitu, gue bingung deh. Nah, itu Kalian laki-laki semua jangan gitu ya. Saya nggak suka sama laki-laki. Apa? Rencana tes Suka sama DNA. laki-laki. Apa? Nggak suka makan? Rencana tes DNA itu seperti apa ntar? Nggak tahu ya. Kalau sebenarnya kan kalau misalkan kemarin kan gue nggak mau kan. Gue nggak mau karena ya kemarin gue masih sakit hati, dan kok gitu banget. Gue masih bawa perasaan. Kalau sekarang udah nggak sama sekali, udah nggak peduli. Dia mati sama hidup pun udah nggak peduli gue ya. Bagusan mati sih tapi tetap aja udah nggak peduli. Jadi kalau misalkan dia suatu saat mau ketemu anaknya, ya itu urusan dia sama anaknya, bukan urusan gue lagi. Ya gue juga nggak mungkin ya gue nggak ngebolehin gitu kan. Nanti takutnya anaknya salahin gue. Terus kayak gitu kalau takutnya kan anak kan pasti nyari kan, nanya kan takutnya. Jadi ya gue nggak tahu kayak gimana ke depannya, karena ini pertama kali gue punya anak ya, jadi bingung juga. Tapi kalau anaknya nyari, dianya nggak mau, ntar anaknya sakit hati juga. Kalau gue bolehin, kalau gue ngomong boleh gitu. Kalau misalkan mau ketemu ya nanti suruh dia bisa nggak sih ke pengacara aja gitu kan. Mau ketemu anaknya berapa kali seminggu, dijadwalin, jangan dia datang sekali terus cabut, kan kasihan anaknya gitu. Tapi nikahnya itu secara apa sih? Kagak nikah, kan udah dibilang hamil tanpa suami. Tapi saya dilamar, waktu itu emang rencana udah ada pernikahan, udah lamar gitu. Cuman sayanya kabur. Ya bener, ada video kaburnya itu. Berarti pas melihat ini mama gimana? Mau ngatin kamu nih dari mama, maksudnya berusaha ngatin gimana untuk kedepannya? Ya mama bilang katanya tadi kan pertama itu kan ini kan benar-benar pertama kali kan gua mau punya anak kan. Jadi mama bilang kalau misalkan aku tuh takut anaknya tuh nggak ada suratnya, anaknya nggak ada surat nikahnya apa segala macam tadinya. Terus segitu ternyata bisa juga anaknya nanti ada surat. Tapi namanya itu bukan atas nama bapaknya, atas nama gua aja gitu. Terus gitu tadinya gue takut juga kan kalau misalkan anaknya dikata-katain apa segala macem sama teman-teman, pasti apalagi anak gue kan. Terus kata mama gue, ya nggak apa-apa, jangan takut, banyak kok yang kayak gitu juga, walaupun emang dia bilang gue salah ya. Mama gue juga nangis, sedih. Terus gitu nggak apa-apa, biar kalau dia nggak mau tanggung jawab, biar mama yang tanggung jawab aja. Tapi kalau ada pengusaha yang mau apapun yang menerima. Tapi itu di komen banyak tuh yang ngelamar saya mau tanggung jawab. Iya. Abang tuh ya, komen ya. Banyak. Salah komen itu kan. Ditanggapi ya? Hah?
Pilih nggak? Dipilih, nanti saya lihat dulu profilnya. Terus itu banyak juga yang Centang biru tidak ya? apa? Centang biru juga enggak? Nggak tahu ya, centang biru nggak tuh pada WA tidak gitu. Kalau ada orang sultan gitu yang mau bantu sampai melahirkan, apalagi mau jadi Ya kita terima lah duitnya. Kan iya kan mau lagi buka donasi. Gimana sih? Kalau misalkan kalau ke apa hubungannya lebih serius itu sekarang gue mau lebih selektif lah. Karena ini benar-benar karena dia tuh teman gue. Jadi kalau karena dia teman gue itu, jadi gue berpikir buset teman gue aja kok gitu sama gue. Itu beda kalau misalnya yang mantan gue ini bakal kenal. Cowok cewek kan ini? Cowok. Cowok. Semoga nggak kayak bapaknya amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi. Respon nyokap pas kamu ada yang DM yang gitu, gimana tuh ya? Yang mana? Yang mau pilih selektif. Oh, kata mbak gue, lu pilih cowok, jangan bego lagi lah, udah dibegoin dulu sama cowok. Jadi udah umur berapa masih aja dibegoin terus dari dulu sama cowok. Ya memang kalau misalnya itu gue akuin sih, kalau dalam masa percintaan memang gue kurang beruntung. Kalau gue emang beruntungnya tuh di masalah pekerjaan. Terus gitu pekerjaan gue lumayan beruntung. Kalau masalah percintaan gue sih amsyong. Tapi trauma nggak dengan kejadian ini? Trauma sih pertamanya iya ya. Pertamanya gue pikir gue nggak, karena dia tuh ngata-ngata itu ngebombardir kan. Pas gue lagi hamil, kondisi gue udah gitu buruk, dikata-katain, dia bilang lu tuh nggak pantas jadi nggak pantas jadi ibu, pantasnya jadi pelakor. Terus iya parah. Terus udah gitu ya parah deh pokoknya. Terus udah gitu ada deh video dia yang mana sih Rida yang video dia suruh aku hapus-hapusin itu? Ada nggak? Mau lihat nggak videonya? Nggak mau. Kasar itu tuh verbal apa ada fisiknya? Tindakan. Verbal. Kalau dia pernah jambak gua. Oke. Jambak gua itu karena apa ya? Karena ya dia kira gue ada apa-apa sama hari itu karena dua orang, Dokter Richard sama satu lagi teman gue. Kan gue follow-followan IG sama teman gue. Dia bilang katanya kalau follow-followan berarti ada apa-apa. Kok bisa gitu ya? Protektif banget. Hah? Orangnya. Protektif mah nggak apa-apa, lucu. Ini halu. Iya, nggak tahu kenapa kayak gitu. Kalau untuk nama Kak udah